Selamat datang di kanal pilihan Anda. Meskipun menerima cemoohan dan hinaan dari seluruh keluarganya, pria ini mempertaruhkan segalanya untuk menikahi seorang wanita disabilitas yang tidak pernah dilirik oleh siapapun. Dan pada malam pertama pernikahan mereka, saat menyentuh tubuh istrinya, ia dihadapkan pada sebuah rahasia yang tak pernah ia bayangkan dan membeku di tempat. Sejak hari itu, hidupnya mulai mengalir ke arah yang sama sekali berbeda. Mulai sekarang, mari kita simak kisah yang menakjubkan ini. Nama saya Adi Prasetyo. Saya seorang insinyur konstruksi berusia 33 tahun. Di mata keluarga saya adalah orang yang paling sukses di keluarga dan selalu menjadi subjek pujian kemanapun saya pergi. Adik kita itu hebat sekali. Kerjanya bagus, punya rumah bagus, bahkan menyetir mobil impor. Namun, hanya saya yang tahu bahwa di balik ketenangan yang tampak dari luar, hidup saya sama sekali tidak mulus. Tekanan terbesar adalah masalah pernikahan. Orang tua saya hampir gila setiap kali mereka menyinggung fakta bahwa saya belum menikah. Ibu saya akan mengomel, bawa saja siapapun ke rumah. Harus ada menantu perempuan di rumah ini agar garis keturunan kita berlanjut. Sementara ayah saya mengancam, kalau kau tidak cepat menikah, rumah dan tanah ini akan kuberikan semua pada adikmu. Saya hanya bisa menghela napas. Haruskah saya menikah karena ancaman? Saya juga pernah jatuh cinta. Dulu, saya pernah mencintai seseorang dengan gila. Namun, wanita itu meninggalkan saya setelah mengetahui bahwa saya memiliki bekas luka panjang di dada akibat kecelakaan di lokasi konstruksi. Dia berkata, "Aku tidak mau hidup selamanya dengan orang yang punya luka mengerikan seperti itu di tubuhnya." Sejak saat itu, saya menutup hati saya. Saya berpikir lebih baik hidup sendiri selamanya daripada bersama orang yang tidak benar-benar mencintai saya. Lalu, saya bertemu Dewi, seperti namanya yang selembut angin. Saat pertama kali bertemu, saya seperti ditarik oleh sesuatu dan tersedot ke dalam tatapan matanya. Dia duduk di kursi roda di sudut sebuah taman. Mungkin menurut standar kecantikan dunia dia biasa saja. Tetapi di wajahnya ada sesuatu yang istimewa. Perpaduan antara kemurnian dan kepercayaan diri. Saya mencoba untuk melewatinya begitu saja seperti orang lain, tetapi jantung saya berdebar kencang saat dia tersenyum pada saya. Beberapa hari kemudian, saya bertemu dengannya lagi di perpustakaan. Dia sedang membaca buku, membalik halaman dengan perlahan dan sabar dengan tangannya yang kecil dan putih. Seperti remaja puber, saya dengan canggung mendekatinya dan memulai percakapan. Entah kenapa, saya menceritakan banyak hal yang belum pernah saya katakan kepada siapapun, termasuk ketakutan saya akan pernikahan dan bekas luka di dada saya. Dia mendengarkan dengan tenang, lalu berkata dengan lembut, "Setiap orang pasti memiliki setidaknya satu bekas luka dalam hidupnya. Ada yang di tubuh, ada yang di hati, yang penting adalah apakah kita bisa hidup bersamanya." Saya membeku di tempat. Dengan satu kalimat itu, dia mendorong saya ke dalam pusaran emosi. Saya berusaha untuk lebih dekat dengannya. Saya membuat alasan untuk mengajaknya minum kopi, berjalan-jalan, dan bahkan menawarkan diri untuk mendorong kursi rodanya saat kami menikmati matahari terbenam bersama di Ancol. Kami berdua tahu bahwa kami saling jatuh cinta. Saya memberanikan diri memberitahu orang tua saya, dan hasilnya adalah pertengkaran hebat yang mengguncang dunia. "Apa? Seorang penyandang disabilitas?" teriak ibu saya. "Apa kau sudah gila, Adi? Banyak gadis cantik, baik, dan berbakat yang mengantre untuk keluarga kita. Kenapa kau harus memilih yang duduk di kursi roda?" Ayah saya menggebrak meja. Saya berusaha tetap tenang dan menjelaskan betapa baiknya Dewi, betapa kuat, cerdas, dan perhatiannya dia terhadap orang lain. Namun, semakin saya berbicara, kemarahan orang tua saya semakin menjadi-jadi. "Kalau kau menikahinya, jangan pernah bermimpi kami akan datang ke pernikahanmu," kata ibu, seolah saya telah melakukan dosa besar. Para kerabat pun ikut campur. Seseorang bahkan berkata, "Kalau kau menikah dengan wanita lumpuh, nanti anakmu juga akan lahir cacat." Mendengar itu, darah saya mendidih, tetapi saya berhasil menahannya. Saya tidak menyalahkan mereka. Orang-orang biasanya hanya melihat kekurangan orang lain, bukan keindahan jiwa mereka. Saya memutuskan untuk menikahi Dewi. Kami tidak memerlukan pernikahan mewah, pesta kecil dengan beberapa teman dekat sudah cukup, dan tidak ada satupun anggota keluarga yang datang. Pada malam pertama pernikahan kami, saya dipenuhi dengan kegugupan dan kekhawatiran. Saya takut akan menyakiti Dewi. Takut dia akan sedih karena tidak mendapat restu dari keluarga. Namun, berbeda dengan kekhawatiran saya, Dewi menggenggam tangan saya erat dan berbisik, "Selama ada Mas Adi,
Aku tidak takut apapun. Saya membuka pintu kamar pengantin. Tidak ada lilin atau mawar, tetapi ada dua orang yang saling mencurahkan seluruh kepercayaan dan cinta mereka. Saya membungkuk dan mencium bekas luka di tangannya, jejak kecelakaan yang membuatnya harus duduk di kursi roda seumur hidup. Ketika pakaian terakhir terlepas dari tubuh istri saya menahan napas sejenak. Bagian pribadinya sama sekali berbeda dari apapun yang pernah saya bayangkan, bukan cacat atau tidak normal, justru sebaliknya, sangat sempurna, mulus, dan bahkan begitu indah hingga membuat saya kehilangan kata-kata. Saya tertegun sejenak, lalu tiba-tiba menangis. Dewi bertanya dengan panik, "Mas, kenapa?" Saya memeluknya erat-erat. Suara saya bergetar. "Kau tidak akan tahu. Aku pikir kau adalah orang yang paling tidak adil diperlakukan oleh dunia. Tapi sekarang aku sadar, Tuhan telah memberiku sebuah harta karun." Air mata juga mengalir dari mata Dewi. Tak ada lagi yang bisa berkata-kata. Kami hanya saling berpelukan dalam diam, seperti dua orang tersesat yang baru saja menemukan satu sama lain. Malam itu, saya tahu pilihan saya benar. Menikahinya adalah keputusan terbaik dalam hidup saya. Namun, semuanya tidak berakhir di situ. Keesokan paginya, saya terbangun oleh suara bel pintu yang berbunyi keras. Saya pergi untuk membuka pintu dan membeku di tempat. Ibu saya berdiri di sana dengan wajah penuh amarah, dan di belakangnya ada ayah saya dengan tatapan sedingin es. Ibu menatap lurus ke arah saya dan, tanpa basa-basi, berteriak, "Di mana perempuan itu? Suruh dia keluar sekarang juga. Aku harus bicara dengannya." Dewi keluar dari kamar. Tatapannya bercampur antara kaget dan khawatir. Saya menggenggam tangannya erat, tetapi saya tidak pernah membayangkan bahwa kata-kata ibu saya selanjutnya akan membuat saya sesak napas. Ibu berdiri di ambang pintu, tidak dapat menyembunyikan amarahnya. Ayah berdiri di belakangnya tanpa kata, dengan ekspresi dingin. Sebelum saya sempat memahami apa yang terjadi, ibu melangkah masuk ke dalam rumah dan berteriak, "Apa anakku sudah buta? Bagaimana bisa dia menikahi perempuan lumpuh seperti ini?" Tubuh Dewi bergetar, tetapi dia berusaha keras untuk tetap tenang. Dia menggenggam tangan saya erat, seolah mencari pegangan. Saat saya hendak membuka mulut, ibu menunjuk wajahnya. "Siapa kau? Bukankah sudah kubilang keluarga kami menentang? Tapi kau masih saja tak tahu malu menempel padanya? Kau mengincar harta keluarga ini, kan?" Teriak ibu. "Hentikan, Bu. Dia adalah istriku, dan aku mencintainya." "Cinta?" Ibu mencibir. "Cinta sampai kau membuang keluargamu? Membuang orang tua yang melahirkanmu? Hebat sekali. Kalau begitu, pilih hari ini. Perempuan itu atau keluarga ini." Kata-kata itu menusuk hati saya seperti pisau. Ayah masih tidak berkata apa-apa, hanya menatap saya dengan mata penuh kekecewaan. Saya menggenggam tangan Dewi lebih erat, tetapi hati saya seperti dilanda badai. Saat itu, Dewi melepaskan tangan saya dan perlahan mendekati ibu. "Ibu benar. Saya tidak pantas untuk Mas Adi, tapi saya tidak menikahinya karena harta atau kehormatan. Saya menikahinya karena hati saya tahu. Dialah satu-satunya orang di dunia ini yang paling mencintai saya." "Omong kosong seperti di sinetron," geram ibu. "Aku tidak percaya kau bisa menjadi seorang ibu. Orang sepertimu, kalaupun melahirkan anak." Sebelum ibu menyelesaikan kalimatnya, saya melangkah di depan Dewi. "Cukup." Saya hampir berteriak. "Bu, jangan menghina orang lain seperti itu. Jika ibu tidak bisa menerima istriku, maka aku juga tidak bisa lagi menganggap ibu sebagai keluargaku." Wajah ibu menjadi pucat pasi. Ayah melangkah maju dan menepuk bahu saya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ayah menarik ibu keluar, dan hanya keheningan yang menyesakan yang tersisa di dalam rumah. Saya menoleh ke arah Dewi dan melihat air mata mengalir di pipinya. "Maafkan aku." Saya memeluknya. "Aku tidak tahu akan jadi seperti ini." "Tidak apa-apa, aku baik-baik saja," bisiknya. Tetapi suaranya tercekat. "Aku hanya tidak ingin Mas kehilangan seluruh keluarga hanya karena aku." Saya tidak bisa menjawab apa-apa. Kisah cinta kami yang seperti dongeng dalam sekejap dinodai oleh prasangka, gengsi, dan harga diri yang buta. Beberapa hari berikutnya adalah rentetan keheningan yang mengerikan. Orang tua saya memutuskan kontak dan bahkan memblokir nomor saya. Saya dan Dewi tinggal di sebuah rumah kecil yang kami sewa sementara di pinggiran Jakarta. Pekerjaan saya tetap ada, tetapi hati saya terasa berat. Suatu malam, Dewi memanggil saya ke kamar. Dia memberikan sebuah kotak kayu kecil kepada saya.
Aku tadinya mau memberitahumu nanti, tapi mungkin lebih baik sekarang. Saat saya membuka kotak itu, di dalamnya ada setumpuk dokumen dan sebuah foto. Di foto itu, seorang pria parubaya duduk di kantor, dan di bawahnya tertulis nama, Baskara Wijoyo, Direktur Utama Wijaya Group. Saya mengangkat kepala dengan tidak mengerti, lalu dia berkata, "Itu ayahku." Saya membeku. "Aku tidak salah lihat, kan? Pak Baskara dari Wijaya Group itu ayahmu?" "Iya. Tapi dia meninggalkan aku dan ibuku saat aku masih kecil. Ibuku mengalami kecelakaan lalu lintas setelah melahirkanku. Karena takut reputasinya tercemar, dia pergi untuk menikahi wanita lain. Aku tumbuh besar bersama ibuku dan tidak pernah menerima sepeser pun darinya." Saya kehilangan kata-kata. Wanita yang duduk di kursi roda, yang dihina oleh seluruh keluarga saya sebagai si lumpuh, ternyata adalah putri kandung dari salah satu pengusaha terbesar di kota ini. Sulit dipercaya. Aku tidak pernah berniat untuk mengungkapkan fakta ini. Aku tidak butuh hartanya dan tidak ingin terlibat dengannya. Aku hanya ingin menjalani hidupku sendiri. Bersama orang yang kupilih, saya menggenggam tangannya. Perasaan aneh muncul di hati saya. Saya tidak mencintainya karena hal-hal ini, tetapi mengetahui fakta ini membuatnya tampak lebih kuat dan mengagumkan. Dia tidak memberitahu siapapun tentang ini. Tapi setelah kejadian pagi ini, kupikir jika ibumu tahu fakta ini, mungkin beliau akan sedikit lebih menghargaiku. Saya menggelengkan kepala. Kau tidak perlu membuktikan apa-apa. Apapun masa lalumu, bagiku kau adalah orang yang paling berharga. Namun, hidup bukanlah dongeng. 3 hari kemudian, sebuah sedan mewah berhenti di depan rumah kami. Seorang pria turun, dia adalah Baskara Wijoyo. Saya membuka pintu dengan bingung. Dia masuk dan mengamati saya dari ujung kepala sampai ujung kaki. "Kau Adi Prasetyo?" Suaranya rendah dan dingin. "Benar. Suami Dewi." Dewi keluar. Wajahnya tegang. Baskara menatapnya lama, lalu bertanya, "Kenapa kau menikah dengan orang seperti ini? Apa kau tahu siapa dia?" "Saya tahu. Dan saya memilihnya sendiri," jawab Dewi tegas. "Kau merusak masa depanmu." Saya menyela. Suara saya tegas. "Pak Baskara, saya tulus mencintai Dewi. Saya tidak butuh apa-apa selain memberikan kebahagiaan untuknya." Dia mencibir dan mengeluarkan sebuah amplop dari sakunya. "Ini cek senilai 5 miliar rupiah, jika kau meninggalkan Dewi, uang ini akan menjadi milikmu. Aku akan mengirim anak ini ke Amerika untuk berobat. Dewi akan menjalani kehidupan yang lebih baik dengan orang yang lebih baik." Udara menjadi sunyi senyap, saya menatap Dewi, dan Dewi menatap saya. Di matanya tidak ada lagi air mata, hanya kekecewaan. Saya mengambil cek itu dan merobeknya berkeping-keping di depan matanya. "Saya tidak menjual istri saya. Jika Bapak berpikir bahwa perasaan bisa dibeli dengan uang, maaf, Bapak tidak pantas menjadi ayah Dewi." Wajahnya memerah. Dia bangkit dan pergi tanpa berkata apa-apa. Begitu pintu tertutup, Dewi berlari memeluk saya dan menangis. Namun, saya tahu bahwa semuanya belum berakhir. Seminggu kemudian, saya menerima kabar bahwa ibu saya dilarikan ke UGD karena stroke. Dan ketika saya tiba di rumah sakit, saya menyaksikan pemandangan yang membuat seluruh tubuh saya membeku seperti batu. Ayah Dewi, Baskara Wijoyo, berdiri di samping tempat tidur, memegang tangan ibu saya dengan lembut. Saya tidak bisa mempercayai mata saya. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ruang rumah sakit terasa seperti akan meledak di kepala saya. Saat itu, saya berdiri terpaku di ambang pintu, menatap pemandangan yang tak terbayangkan. Ibu saya, yang telah mengutuk istri saya sebagai si lumpuh yang tidak berguna, kini menggenggam erat tangan Baskara Wijoyo, orang yang beberapa hari lalu melemparkan cek 5 miliar ke wajah saya dan menyuruh saya meninggalkan Dewi. Saat itu, tidak ada yang menyadari kehadiran saya. Mereka berdua sedang berbisik. Tatapan ibu saya padanya bukanlah kebencian atau dendam. Itu adalah tatapan yang akrab dan lembut, seolah melihat seseorang yang pernah dicintainya. Saya tidak tahan lagi dan melangkah masuk ke ruangan. Apa yang terjadi di sini? Keduanya terkejut dan berbalik. Ibu tampak panik, sementara Baskara Wijoyo sedikit mengerutkan kening sebelum kembali ke wajah datarnya yang biasa. "Kapan kau datang?" tanya ibu terbata-bata. "Cukup lama untuk melihat semuanya." Saya menatap mereka berdua. "Bu, sejak kapan ibu kenal orang ini?" Tidak ada yang menjawab, udara terasa berat menekan dada saya. "Ibu mau cerita sendiri, atau saya harus bertanya pada orang lain?" Ibu menggenggam selimutnya erat-erat, matanya berkaca-kaca.
Itu sudah lama berlalu. Ibu pikir kau tidak perlu tahu. Saya menoleh ke Baskara Wijoyo. Apa hubungan Anda dengan ibu saya? Dia menatap saya dengan pandangan campuran antara arogansi dan kelemahan. Setelah hening sejenak, dia menghela napas. Ibumu adalah kekasihku sebelum dia bertemu ayahmu. Saya mundur selangkah. Jantung saya terasa berhenti berdetak. Apa? Ya. Dulu, ibumu adalah sekretaris di perusahaanku. Kami benar-benar saling mencintai. Tapi karena tekanan dari keluarga dan demi reputasi, aku harus menikahi wanita lain. Itulah Ibu Dewi. Ibu mulai terisak. Saya belum pernah melihatnya menangis seperti itu. Seolah semua kepingan masa mudanya yang hancur hidup kembali di depan matanya. Aku hamil anaknya. Tapi aku menyembunyikannya. Aku memendam rasa sakit itu di hati dan menikah dengan ayahmu, yang dijodohkan oleh keluarga. Kukira waktu akan menyembuhkan segalanya. Tapi setiap kali aku melihatmu, kepingan kenangan itu kembali. Seluruh tenaga saya seakan terkuras. Saya terduduk di kursi di samping tempat tidur. Kepala saya pusing. Bu, apa maksud ibu? Jadi saya. Ibu menggelengkan kepala. Aku tidak pernah berkhianat. Kau adalah putra ayahmu. Tapi hubungan itu tidak pernah benar-benar berakhir di hatiku. Saya menatap Baskara Wijoyo, ayah kandung istri saya, dan mantan kekasih ibu saya. Semuanya campur aduk seperti jerat yang mencekik leher saya. Lalu kenapa ibu begitu menentang Dewi? Karena dia disabilitas? Atau karena dia putri mantan kekasih ibu? Ibu tidak bisa menjawab. Keduanya. Aku tidak bisa menerima kau terlibat dengan orang yang punya latar belakang seperti itu. Aku tidak mau masa laluku menjadi bahan gunjingan orang jika mereka tahu hubungan kami dulu. Saya tersenyum pahit. Jadi, demi gengsi ibu menghina seorang wanita baik dan kuat yang siap mencintai dan berkorban untuk putra ibu. Tak ada yang bicara. Saya berdiri dan berbalik. Aku tidak mau mendengar lagi. Aku akan pulang. Tapi jika ibu terus berhubungan dengan orang ini, jangan harap aku akan memaafkanmu. Saya meninggalkan rumah sakit. Kepala saya berdengung. Saya mengemudi tanpa tujuan sampai berhenti di dekat jembatan tua tempat saya dan Dewi pertama kali menonton matahari terbenam bersama. Telepon berdering. Itu Dewi. Saya menjawabnya. Dia langsung bertanya, "Mas, di mana?" Aku baru dapat telepon dari rumah sakit. Apa terjadi sesuatu? Saya terdiam sejenak, lalu menjawab, "Apa kau tahu kalau ibumu dan ibuku dulu saling mencintai?" Hening di seberang telepon. Tak lama kemudian, Dewi menjawab, suaranya sangat tenang. "Aku tahu." Saya kehilangan kata-kata. "Kau tahu?" Ayah yang memberitahuku. Saat aku baru masuk kuliah. Dia bilang ada seorang wanita yang tidak bisa dia lupakan bahkan setelah menikah dengan ibuku. Dan aku pernah melihat foto ibumu di dompet ayah. Waktu itu aku tidak percaya. Saya memijat pelipis. Jantung saya terasa seperti diremas seseorang. "Jadi, kau pikir hubungan kita ini salah?" Dewi menjawab dengan tegas, "Kita tidak punya hubungan darah. Cinta mereka adalah masa lalu, cinta kita adalah masa kini." Aku tidak malu dengan perasaanku. Saya menggigit bibir. Setiap kata Dewi seperti jarum yang menusuk hati. Menyakitkan, tetapi juga menyadarkan. Aku hanya takut kedua keluarga kita akan selamanya menderita karena bayang-bayang masa lalu. Kalau begitu, jangan lagi menunggu keluarga menerima kita. Kita hidup saja sesuai kata hati kita. Jika kita harus pergi, aku setuju. Aku hanya butuh Mas Adi. Saya menutup telepon. Mata saya memerah. Untuk pertama kalinya, saya sadar. Cinta sejati bisa melampaui bahkan batas-batas masa lalu. Malam itu, saya membawa Dewi meninggalkan kota. Kami menyewa sebuah rumah kecil di pedesaan Puncak, Bogor, untuk sementara waktu menjauh dari semua kerumitan. Kehidupan tampak damai. Sampai suatu pagi, saat membuka pintu, saya menemukan sepucuk surat tergeletak di bawahnya. Tulisan tangan yang sangat saya kenal. Surat dari ibu saya. Jantung saya berdebar kencang saat membuka surat itu. Isinya, "Anakku, ibu salah. Salah karena membiarkan masa lalu menguasai masa kini. Salah karena membiarkan kebencian melumpuhkan akal sehat. Setelah kau pergi, ibu merasa kehilangan segalanya. Ibu dirawat di rumah sakit bukan karena stroke, tapi karena hati ibu tidak tahan dengan kekejaman ibu sendiri. Ibu menolak menantu yang baik dan mendorong putra ibu sendiri menjauh. Ibu tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi ibu berharap masa depan bisa berbeda. Jika kau masih bisa memanggilku ibu, kembalilah. Ibu akan menunggu,
Saya terpaku. Di balik surat itu, terlampir sebuah foto USG Dewi, tulisan kecil seperti jahitan terasa menyatukan kembali hati saya. Kehamilan 6 minggu. Detak jantung janin baik. Saya menangis. Kami akan punya anak. Saya duduk tak bergerak di kursi, menatap foto USG di tangan saya dengan tak percaya. Sebuah kehidupan kecil sedang tumbuh. Buah cinta saya dan Dewi. Buah cinta yang terjalin antara dua orang yang pernah ditolak oleh seluruh dunia. Tangisan saya bukan karena kelemahan, tetapi karena saya tidak pernah membayangkan keajaiban sebesar ini akan datang kepada saya. Saya memeluk Dewi, wanita yang telah saya sumpahi untuk dicintai seumur hidup, dan berjanji dalam hati, apapun harganya, aku akan melindungimu dan anak kita, semuanya tampak membaik. Namun, saya tidak tahu bahwa badai yang lebih mengerikan sedang mendekat dalam diam. 3 hari kemudian, saat kami sedang membereskan rumah kecil kami untuk menyambut kehidupan baru, seorang kurir berseragam mengetuk pintu. Dengan Bapak Adi Prasetyo? Ini surat panggilan dari pengadilan? Mohon diperiksa. Saya membeku. Surat panggilan? Ada apa? Anda dituntut. Pihak penggugat adalah Bapak Baskara Wijoyo. Kaki saya lemas. Begitu selesai menandatangani, saya merobek amplop itu. Pandangan saya menjadi gelap. Baskara menuntut saya di pengadilan untuk mendapatkan hak asuh atas cucunya yang bahkan belum lahir. Mendengar berita itu, wajah Dewi pucat pasi. Dia terduduk di kursi, mencengkeram lengan kursi hingga buku-buku jarinya memutih. Tidak mungkin. Orang itu pasti sudah gila. Saya mengepalkan tangan, berusaha tetap tenang, tetapi di dalam, amarah saya membara. Apa alasannya? Saya membalik ke bagian belakang dokumen. Alasannya tertulis dengan jelas. Ayah, Adi Prasetyo, dalam kondisi saat ini tidak memiliki kemampuan untuk membesarkan anak. Pihak kakek dari garis ibu, Baskara Wijoyo, memiliki kondisi yang lebih baik dari segi finansial, medis, dan pendidikan, serta berjanji untuk memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut. Saya berteriak. Orang itu mau merebut anak kita bahkan sebelum dia lahir. Aku tidak akan pernah membiarkannya. Dewi menangis terseduh-seduh, seperti orang yang kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah bisa didapatkan kembali. Aku sudah menduganya. Aku tahu orang itu tidak akan pernah membiarkan kita tenang. Baginya, aku bukan anak kandung, melainkan hanya bidak catur, alat untuk menjaga reputasinya. Saya memeluknya. Hati saya terasa terbakar. Janji yang pernah saya ucapkan. Apapun harganya, aku akan melindungimu, yang saya pikir hanyalah janji biasa, kini saya sadari telah berubah menjadi perang yang sesungguhnya. Kami segera meminta bantuan Joko, seorang pengacara yang juga teman baik saya, dan dia setuju untuk menangani kasus ini secara pro bono. Pada pertemuan pertama, Joko memaparkan kenyataan pahit. Kasus ini bisa menang, bisa juga kalah. Baskara punya uang dan koneksi di dunia hukum. Jika dia bertekad untuk merebut hak asuh anak itu, dia akan melakukannya sampai akhir. Tapi aku ayahnya. Saya menggebrak meja. Anak itu bahkan belum lahir. Justru karena itu, dia mengincar janin, bukan bayi. Jika dokter mendiagnosis ada risiko saat kelahiran, atau jika Dewi dinilai tidak mampu mengasuh anak, mereka akan menggunakan itu untuk menyerang. Tubuh saya bergetar karena marah. Dia menyerang disabilitas Dewi. Benar. Dia akan mencoba membuktikan bahwa Dewi tidak layak menjadi seorang ibu. Saya menatap Dewi. Dia menundukkan kepala, seolah seseorang baru saja menusuk jantungnya. Maafkan aku, bisik Dewi. Karena aku, anak kita harus terlibat dalam pertarungan ini. Tidak, kata saya tegas. Ini bukan salahmu. Yang salah adalah orang itu, yang telah menelantarkanmu dan ibumu selama puluhan tahun dan sekarang mencoba berpura-pura menjadi orang baik. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Malam itu, saya duduk sendirian di teras, minum teh pahit, berbagai pikiran berkecamuk di kepala saya. Tiba-tiba, sebuah ide muncul. Saya mengambil ponsel dan menelepon ibu saya. Halo? Bu. Apa kabar? Suara lemah ibu terdengar. Ya. Sudah jauh lebih baik. Ada apa? Saya menelan ludah. Bu? Ibu pernah mencintai orang itu. Ibu tahu orang seperti apa dia. Tolong katakan sejujurnya. Sejauh mana dia bisa melangkah? Hening sejenak. Dia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, bahkan menyakiti orang lain. Hati-hati, nak. Saya mengertakkan gigi. Bu,
Aku butuh bantuan, hanya sekali ini saja. Jika ibu masih menyayangiku, berpihaklah padaku. Bukan untukku, tapi untuk anak yang ada di dalam kandungan Dewi. Setelah hening, ibu menghela napas. Baiklah. Ibu akan coba menanganinya dengan cara ibu. Saya tidak tahu apa yang akan dilakukan ibu, tetapi saya percaya padanya. Untuk pertama kalinya, ibu berpihak pada saya. Seminggu kemudian, persidangan dimulai. Saya dan Dewi duduk berhadapan dengan Baskara Wijoyo dan pengacaranya. Dia mengenakan setelan hitam, wajahnya sedingin es tanpa emosi, tapi saya menyadari tatapannya pada Dewi. Itu bukan tatapan seorang ayah, itu adalah tatapan seseorang yang ingin memiliki sesuatu. Ketika hakim menanyakan alasan gugatan, pengacaranya menyerahkan setumpuk dokumen, laporan medis, penilaian kemampuan mengasuh, dan daftar rumah sakit internasional serta sekolah yang telah dia siapkan untuk cucunya. Saya berdiri. Yang mulia, saya adalah ayah kandung anak ini. Saya dan istri saya, Dewi, mungkin tidak sekaya Pak Baskara, tetapi kami memiliki satu hal yang tidak bisa dia miliki, cinta dan pengorbanan. Anak ini belum lahir, tetapi dia berhak hidup dalam keluarga yang hangat, bukan menjadi mainan dalam perebutan kepemilikan orang dewasa. Pengacara saya mengangkat tangan. Yang mulia, kami memiliki bukti mengenai niat sebenarnya dari Bapak Baskara Wijoyo. Di layar, sebuah rekaman suara yang direkam diam-diam oleh ibu saya diputar. Itu adalah percakapan antara ibu dan Baskara. Aku hanya ingin mengambil anak itu. Semakin cepat semakin baik, selama dia lahir sebagai cucuku, dia harus menjaga nama baikku. Menjaga nama baik dengan merebut anak dari ibunya? Bagaimana mungkin perempuan cacat seperti dia bisa membesarkan cucuku? Ruang sidang seketika hening. Baskara menggebrak meja dan berdiri. Bukti ilegal tidak bisa digunakan di pengadilan. Hakim berkata dengan tegas, tetapi ini cukup untuk membuktikan bahwa motif Anda tidak murni. Saya menoleh ke arah Dewi. Dia membenamkan wajahnya di bahu saya dan terisak. Akhirnya, hakim memutuskan bahwa hak asuh anak tetap berada pada orang tua sahnya, Adi Prasetyo dan Dewi Lestari. Setelah sidang selesai, saya menggandeng tangan Dewi keluar dari ruang sidang. Beban berat di dada saya terasa terangkat. Di luar, ibu sudah menunggu. Melihat saya, beliau langsung memeluk saya dan Dewi. Maafkan ibu. Sekarang ibu mengerti. Ada cinta yang tidak akan pernah bisa dipisahkan. Namun, saat semua orang berpaling, saya melihat Baskara Wijoyo berdiri di ujung koridor. Tatapannya bukan marah, melainkan anehnya tenang. Saya punya firasat dia tidak akan berhenti di sini. Setelah persidangan, semua badai seolah mereda. Saya, Dewi, dan ibu pindah ke rumah kecil kami di puncak untuk tinggal bersama. Ini untuk merawat Dewi yang sedang hamil sekaligus menghindari kemungkinan gunjingan yang akan datang. Ibu benar-benar berubah, beliau menjadi lembut dan perhatian. Bukan lagi wanita yang meneriaki dan mengutuk Dewi sebagai duri dalam keluarga. Saya bahkan pernah melihatnya diam-diam menyeka air mata saat mendengar detak jantung janin di pemeriksaan rutin. Mungkin, ibu sedang belajar menjadi seorang ibu dan nenek dengan cara yang berbeda. Saya pikir itu sudah cukup. Tapi saya terlalu naif. Suatu sore, saat saya sedang berada di proyek di luar kota dan hanya Dewi serta ibu yang ada di rumah, sebuah pesan anonim masuk ke ponsel saya. Kalau kau tahu siapa yang sedang ditemui istrimu sekarang, kau tidak akan pernah bisa tidur nyenyak lagi. Saya terkejut sejenak, tapi satu asumsi langsung muncul di kepala saya. Baskara. Saya buru-buru menelepon ke rumah. Ibu yang mengangkat. Suaranya tenang. Semua baik-baik saja, kau fokus saja pada pekerjaanmu. Ibu sedang membuatkan bubur untuk Dewi. Saya mencoba menekan kecurigaan, tetapi jantung saya berdebar kencang. Saya mengirim pesan kepada tetangga untuk mengawasi rumah secara diam-diam. 2 jam kemudian, seorang teman yang tinggal di dekatnya mengirimkan foto yang diambil dengan ponselnya. Fotonya buram, tetapi pria yang turun dari mobil mewah yang familiar itu jelas Baskara, dan orang yang bersamanya adalah Dewi. Saya mengemudi semalaman menembus hujan untuk segera pulang. Tanpa berkata apa-apa, saya langsung masuk ke rumah. Lampu ruang tamu menyala, ibu sedang menonton TV. Dewi berbaring di kamar. Saat saya mendorong pintu, dia terkejut dan bangun. Mas, kok cepat sekali pulangnya? Saya menatap lurus ke matanya dan bertanya langsung. Kau bertemu dengannya? Dewi terdiam sejenak, dia menatap saya selama sekitar 3 detik, lalu menundukkan kepala. Iya, maaf aku tidak bilang lebih awal. Tapi ini tidak seperti yang Mas pikirkan. Saya berusaha menjaga ketenangan dan bertanya,
Apa yang kau lakukan saat bertemu dengannya? Dia yang mengajak bertemu. Katanya ada sesuatu yang penting yang ingin dia berikan. Untuk Mas. Aku takut Mas akan melarangku pergi, jadi aku pergi begitu saja. Saya mengepalkan tangan. Dia memberimu apa? Dewi mengeluarkan sebuah amplop tebal dari laci. Di dalamnya ada setumpuk dokumen dan sebuah USB. Itu adalah data-data terkait Wijaya Group dan sebuah file rekaman. Saya menyalakan laptop dan membuka file rekaman itu. Suara Baskara terdengar. Berikan saja itu padanya. Di tanganku masih ada banyak cerita tentang keluarga si Adi itu. Kalau dia pintar, dia akan memilih untuk meninggalkan putriku. Kalau tidak, aku akan memberitahu seluruh dunia bahwa ibunya tidur denganku saat masih punya suami. Wajah saya pucat pasi, seluruh tubuh saya terasa dingin. Kau menemuinya untuk menerima ini? Iya. Aku ingin tahu berapa banyak rahasia yang disembunyikannya. Aku tidak mau Mas terus-menerus diserang secara pasif. Aku ingin melawan bersamamu. Saya memeluk Dewi erat-erat. Saya merasa begitu bodoh karena telah meragukannya. Tubuhnya mungkin lemah, tetapi jiwanya tidak pernah lemah. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Saat saya memeriksa isi USB, saya menemukan sepotong data terenkripsi. Saya mengirimkannya kepada teman saya, Joko, untuk didekripsi. Sehari kemudian, Joko menelepon dengan suara panik. Kau tahu ini? Di dalamnya ada data internal Wijaya Group, terkait dana gelap senilai hampir 2 triliun rupiah. Ada tanda tangan Baskara juga. Kalau ini terungkap, dia bisa masuk penjara. Saya kehilangan kata-kata. Lalu kenapa dia memberikannya pada Dewi? Tidak yakin, tapi jika dia tahu Dewi memiliki bukti ini, dia pasti tidak akan tinggal diam. Saya menghela napas. Pikiran saya kusut seperti benang. Dan sesuatu yang tidak terduga terjadi. Keesokan paginya, sebelum saya bangun, ibu mengetuk pintu kamar. Di tangannya, dia memegang ponsel dan gemetar. Lihat ini. Di layar, ada sebuah video yang menyebar secara anonim di media sosial. Video itu menunjukkan saya sedang memeluk Dewi di sebuah klinik kandungan, tetapi direkam dari luar jendela. Dan judul videonya, pria yang dibuang keluarga, kini menumpang hidup pada istri cacat dan berusaha memeras mertua konglomerat. Mata saya seperti akan meledak. Omong kosong apa ini? Ibu berkata terbata-bata. Sepertinya ada yang sudah lama menguntit kalian. Saya segera menelepon Joko. Ini pasti ulah Baskara atau ada orang dalam di keluargamu yang memberikan foto itu. Hati-hati. Ini tidak mungkin sesederhana ini. Saat itu, sebuah pikiran melintas. Saya berlari ke kamar ibu. Bu, apa ada orang lain di keluarga yang tahu tentang masalah ini? Seseorang yang bisa mengakses data di laptopku? Ibu berhenti sejenak, lalu perlahan berkata, Rina. Tubuh saya menegang. Adik iparku. Rina? Istri adikku. Bima. Setahu saya, dia adalah orang yang hanya memasak di dapur, mengurus anak, dan melakukan pekerjaan rumah. Selalu pendiam dan tidak pernah ikut campur dalam urusan keluarga. Saya teringat suatu saat ketika pulang terlambat, Rina sedang membersihkan kamar saya tanpa diminta. Saat itu, saya hanya berpikir dia baik hati. Tapi sekarang, saya segera menelepon adik saya. Rina di mana? Di rumah? Ada apa? Telepon video sekarang juga. Semenit kemudian, wajah Rina muncul. Tatapannya bukan lagi kelembutan yang saya kenal. Tajam dan dingin, dengan senyum tipis di bibirnya seperti seorang pemenang. Kakak ipar, ada urusan mendesak apa? Itu kau, kan? Yang merekam diam-diam dan menyebarkan videonya. Wah, sudah tahu ya. Lebih cepat dari dugaanku. Kenapa kau melakukannya? Rina menatap saya sejenak, lalu mencibir. Kakak ipar kan selalu dipuja-puja. Selalu jadi orang yang paling sukses di keluarga. Lalu suamiku? Adik kakak? Selalu jadi bayang-bayang? Adi Prasetyo. Aku sudah muak dengan itu. Saya menggenggam ponsel erat. Kau bekerja sama dengan Baskara? Tidak juga. Kami hanya punya tujuan yang sama. Dia ingin mendapatkan Dewi kembali. Dan aku ingin merusak citra keluarga kakak. Sederhana. Kan? Saya gemetar karena marah. Kau tidak takut akibatnya? Akibatnya? Kalau video ini menyebar, kakak akan kehilangan pekerjaan dan reputasi. Orang itu akan menyeret kakak ke pengadilan lagi. Kali ini dengan tuduhan pencemaran nama baik Wijaya Group. Saat itu,
siapa yang akan percaya pada omongan orang yang menumpang hidup pada istri cacat? Saya membanting ponsel ke meja. Ibu berdiri membatu. Di belakang saya, Dewi keluar dan mendengar semuanya. Dia tidak menangis. Dia hanya berkata satu kalimat. Mas, kita tidak bisa bersembunyi lagi. Kita harus melawannya. Saya menatapnya. Wanita kecil dan rapuh yang mengandung darah daging saya ini baru saja mengajari saya, jika kau tidak berdiri untuk dirimu sendiri, kau akan diinjak-injak. Saya mengangguk. Baik, jika yang mereka inginkan adalah perang, akan aku berikan. Saya duduk di sebuah ruangan tertutup bersama Dewi dan teman pengacara setia saya, Joko. Mata kami tak lepas dari data yang perlahan muncul di layar komputer. Video pencemaran nama baik dan artikel-artikel jahat tentang saya menyebar seperti virus di internet. Opini publik mulai bergejolak. Beberapa orang menyebut saya benalu yang hidup dari istri cacat, sementara yang lain mengejek Dewi sebagai wanita disabilitas yang nekat ingin menjadi ibu. Kata-kata berbisa itu terasa seperti pisau yang mengiris daging. Situasi ini tidak bisa dibiarkan lebih lama. Saya tidak bisa membiarkan anak saya lahir di tengah hinaan masyarakat. Dan yang terpenting, saya tidak bisa memaafkan orang yang telah mengkhianati kami. Adik ipar saya, Rina, wanita yang biasanya diam-diam mengerjakan pekerjaan rumah, memasak, dan mengurus keponakannya, kini mendorong keluarga saya ke neraka. Joko menutup laptopnya dan menatap saya. Siap, siap. Apapun akan kulakukan, asalkan bisa menyeret Baskara dan Rina ke dalam lumpur. Joko tersenyum tajam. Bagus. Kalau begitu, dengarkan baik-baik. Sejak kemarin, aku sudah melacak akun-akun media sosial yang menyebarkan informasi itu. Salah satunya terdaftar dengan alamat IP dari rumah adikmu, Bima. Saya mengangguk tanpa terkejut. Sudah kuduga dia terlibat, bukan hanya terlibat. Joko memberikan sebuah video kepada saya. Kau harus melihat ini dengan jelas. Saat saya membuka video itu, terlihat adik saya, Bima, sedang bertemu berdua dengan Baskara di sebuah kafe mewah. Tidak ada suara, tetapi gambarnya sangat jelas. Mereka berjabat tangan, dan yang membuat saya terkejut adalah adegan di mana Bima menerima sebuah amplop tebal darinya. Wajah saya memanas. Saya tidak bisa mempercayai mata saya. Bima, yang sejak kecil selalu mengekor di belakang saya. Bima, yang memohon pinjaman uang kepada saya untuk membeli rumah untuk menikah. Bima, yang pernah berkata, hanya kakak satu-satunya orang yang bisa aku percaya. Kini, adik yang sama menjual kakak kandungnya sendiri demi beberapa lembar uang kotor. Saya mengepalkan tangan. Jadi mereka berdua berkomplot. Rina mengacau dari dalam, Bima menyerang dari luar. Keduanya disuruh Baskara untuk menjatuhkanku. Dewi duduk di samping saya. Perutnya yang hamil sudah membesar, tetapi wajahnya sedingin es. Dia berkata perlahan. Aku ingin menghadapi Rina. Sebelum semuanya menjadi lebih besar, aku ingin bicara langsung dengannya. Saya menoleh. Apa kau yakin? Kandunganmu sudah 8 bulan, kau tidak boleh terlalu emosional, aku harus melakukannya demi anak kita. Aku tidak bisa membiarkan orang itu dengan santainya menunggu suaminya hancur di luar sana. Malam itu, saya, Dewi, dan ibu pergi ke rumah Bima. Saya sudah mengirim pesan kepada Rina sebelumnya, malam ini semua harus ada di rumah. Ada hal penting yang harus dibicarakan. Pintu terbuka, Rina berdiri di sana. Di tangannya masih ada lap untuk mengeringkan piring, tetapi tatapannya tidak lagi polos seperti dulu, tajam seperti bilah pisau yang tersembunyi di sarungnya. Wah, kakak ipar, Mbak Dewi. Tumben mampir. Sudah lama tidak turun dari gunung ya. Aku tidak datang untuk mampir, jawab saya dingin. Aku datang untuk bicara. Bima keluar dengan ekspresi sedikit canggung. Ada apa, Kak? Kenapa serius sekali? Kami duduk. Ibu diam dari awal hingga akhir, tetapi matanya selalu tertuju pada Bima. Seolah tidak ingin percaya bahwa putra bungsunya adalah dalang dari semua ini. Saya meletakkan perekam suara di atas meja, dan memutar video pertemuan Bima dengan Baskara. Wajah Bima pucat pasi. Rina tetap tenang, seolah semuanya berjalan sesuai rencana. Masih ada yang mau kau katakan? Saya menatap lurus ke arah Bima. Dari kecil aku bagaimana padamu, Kak? Ini salah paham. Aku hanya diminta membantu promosi sebuah merek. Aku tidak tahu kalau orang itu terlibat. Bima tergagap. Menerima uang, menerima video, membantu menyebarkan berita bohong untuk menjatuhkan kehormatan kakakmu, dan kau bilang tidak tahu? Rina memotong.
Suaranya penuh penghinaan. Apa kakak pikir wajar hidup sebagai anak kesayangan seumur hidup? Kakak selalu dipuji, diagung-agungkan. Lalu suamiku, selalu jadi bahan perbandingan. Apa kakak pikir orang sepertimu pantas mendapatkan segalanya? Dewi berkata perlahan, jika kau cemburu pada suamiku, kau bisa bersaing dengan kemampuan, tidak perlu menusuk dari belakang. Tapi kau, Mbak, memilih cara yang paling pengecut, menghina seorang wanita hamil, seorang anak yang belum lahir, dan sebuah keluarga yang tadinya damai. Aku melakukannya untuk keluargaku, teriak Rina. Untuk anakku, bukan anak kalian. Saya berdiri. Karena kau sudah memilih pihak, kau harus menerima konsekuensinya. Aku akan menuntutmu atas pelanggaran privasi dan penyebaran berita bohong. Dan kau, Bima, kau bukan lagi adikku. Ibu menangis. Bima, ibu melahirkan dan membesarkanmu, tapi sekarang kau menghancurkan kakakmu sendiri seperti ini? Apa kau masih manusia? Bima menundukkan kepala, tetapi tidak meminta maaf, tidak sepatah kata pun. Saat saya melangkah keluar pintu sambil menggandeng tangan Dewi, Rina berteriak dari belakang, tuntut saja. Tapi ingat, Pak Baskara bilang, dia masih punya banyak hal untuk menghancurkanmu. Video ini baru permulaan. Saya berhenti, menoleh, dan berkata, kalau begitu, sampaikan padanya untuk bersiap. Kali ini, aku tidak akan hanya bertahan. Giliranku untuk menyerang. 2 hari kemudian, kami mengadakan konferensi pers kecil di sebuah kafe yang tenang. Joko berdiri di depan media sebagai perwakilan, dan membeberkan semua bukti. Rekaman suara ancaman Baskara terhadap putri kandungnya, dokumen dana gelap internal perusahaan, daftar transfer dana ilegal. Sebagai korban, saya juga berbicara singkat. Saya pikir jika saya diam, semuanya akan berlalu, tetapi ketika dia menjadi persetujuan terhadap kejahatan, saya tidak bisa lagi tinggal diam. Saya, Adi Prasetyo, bersama istri saya, Dewi Lestari, akan melanjutkan gugatan ini sampai akhir. Bukan demi kehormatan, tetapi demi kebenaran. Setelah konferensi pers, opini publik di media sosial berbalik. Kami yang tadinya menjadi bahan cemoohan, kini mulai disebut sebagai keluarga pemberani, suami yang adil di tengah badai, dan istri disabilitas yang mengatasi kesulitan. Namun, dalam hati saya tahu, perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Malam itu, Joko mengirim pesan singkat kepada saya, hati-hati, orang-orang Wijaya Group mengawasi rumahku. Sepertinya akan terjadi sesuatu. Setelah konferensi pers, kehidupan kami memasuki siaga tinggi. Opini publik sebagian besar berpihak pada saya dan Dewi, tetapi saya tahu betul bahwa Baskara bukanlah orang yang akan menyerah dengan mudah. Binatang buas yang terpojok akan berjuang mati-matian, dan perjuangan terakhirnya bisa fatal. Malam itu, seluruh keluarga sudah mematikan lampu dan tidur, tetapi saya masih terjaga. Mata saya terbuka dalam kegelapan. Pesan Joko terus terngiang di telinga saya. Hati-hati, orang-orang Wijaya Group mengawasi rumahku. Sepertinya akan terjadi sesuatu. Saya diam-diam pergi ke ruang tamu, memeriksa setiap jendela dan kunci satu persatu. Saya tidak memberitahu Dewi atau ibu. Kandungan Dewi sudah memasuki bulan ke-7, dan guncangan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Tepat saat jam menunjukkan pukul 2 dini hari, saya mendengar suara klik yang sangat pelan dari pintu belakang. Suara logam beradu, sangat halus dan presisi, seolah seseorang sedang membobol kunci. Saya segera mematikan lampu ruang tamu, mengeluarkan ponsel dan menekan nomor 112, lalu perlahan bergerak ke arah dapur. Sebelum mendekat, saya mengambil pisau buah yang ada di bawah meja. Tangan saya gemetar, tetapi pikiran saya sedingin es. Suara pembobolan kunci berhenti. Hening sejenak. Lalu, brak. Pintu terbuka paksa dan satu bayangan hitam melompat masuk. Diikuti oleh 2 pria lain berpakaian hitam, menutupi wajah mereka, dan mengenakan sarung tangan. Saya berlari ke arah mereka dan berteriak, "Siapa kalian?" Satu orang mendorong saya ke lantai, dan pisau terlepas dari tangan saya. Saat saya mencoba bangkit, perut saya ditendang keras. Satu orang lagi berlari ke arah kamar tidur. Saya berteriak, "Ibu, Dewi." Kunci pintu. Ada penyusup. Suara langkah kaki terdengar gaduh, dan teriakan pecah dari kamar ibu. Saya berguling, meraih kembali pisau, dan menusuk membabi buta ke arah kaki orang terdekat. Dia berteriak kesakitan, terhuyung-huyung, dan jatuh ke belakang. 2 orang lainnya segera mundur. Saya mengejar mereka sampai ke halaman. Tetapi mereka sudah melompati pagar dan menghilang ke dalam kegelapan.
10 menit kemudian, polisi tiba. Saya menjelaskan seluruh kejadian dan menyerahkan rekaman CCTV yang diam-diam saya pasang di dapur. Wajah mereka tidak terlihat jelas, tetapi ciri-ciri dan waktunya sudah cukup untuk membuktikan bahwa ini bukan perampokan biasa. Dewi terduduk di dalam kamar, memeluk perutnya. Wajahnya pucat. Ibu memeluk bahunya dengan mata berkaca-kaca. Mereka mengincarku. Bisik Dewi. Bukan untuk merampok, tapi untuk menakut-nakuti. Saya mengepalkan tangan. Hanya ada satu nama yang berputar di kepala saya. Baskara Wijoyo. Keesokan harinya, saya membawa rekaman itu ke Joko. Dia menontonnya dan mengerutkan kening. Caranya profesional. Kau baru saja menerima salam dari orang terkaya dan terkuat di kota ini. Aku tidak akan tinggal diam lagi, kata saya dengan mata membara. Jika bajingan itu menggunakan preman, aku akan menyeretnya ke dalam cahaya. Jika pengadilan tidak bisa, media akan melakukannya. Tapi kau harus tahu, mungkin bukan dia yang melakukannya secara langsung. Kemungkinan besar melalui bawahan yang sangat dilindungi. Saya mengangguk. Dan sebuah ide muncul. Jika tidak bisa dihancurkan dari luar, harus diserang dari dalam. Maksudmu? Aku tidak tahu berapa banyak orang yang setia padanya. Tapi pasti ada yang sudah muak bekerja di bawah orang yang tidak menganggap mereka manusia. Aku akan mencari orang itu. Seminggu kemudian, saya berhasil menemukan seseorang bernama Pak Hasan, yang pernah menjadi sopir pribadi Baskara dan kini sudah berhenti. Setelah beberapa kali mencari, saya berhasil menemuinya dan mengajaknya minum teh. Anda tahu masalah keluarga saya, kan? Pak Hasan menatap saya dan mengangguk. Seluruh kota tahu. Saya salut Anda berani melawannya. Kalau begitu, saya akan langsung ke intinya. Dulu Anda bekerja untuknya. Bisakah Anda menceritakan apa yang Anda tahu? Tolong bantu saya, Pak Hasan ragu. Bagaimana saya bisa percaya saya tidak akan mati keesokan harinya setelah saya bicara? Saya mengeluarkan salinan dokumen dana gelap dan rekaman ancaman terhadap putri kandungnya. Lihat ini. Saya tidak hanya melawannya sendirian. Di belakang saya, ada pengacara, media, dan orang-orang yang mendukung saya. Anda tidak akan sendirian. Pak Hasan menatap saya lama, lalu mengangguk. Baik. Saya akan bantu. Tapi ada syaratnya. Apa saja? Katakan. Jika Pak Baskara jatuh, identitas saya harus dirahasiakan. Saya juga punya anak dan istri. Saya bersumpah atas nama kehormatan saya. Pak Hasan menarik napas dalam-dalam dan mulai bercerita. Seminggu sebelum ulang tahun istri Anda, Pak Baskara memanggil 3 preman ke kantornya untuk memberi pelajaran pada seseorang. Saat saya masuk untuk mengantarkan kopi, saya mendengar dia berkata, buat dia tahu siapa bos dalam permainan ini. Jangan sampai mati. Tapi kalau terluka pun, tidak akan ada yang bisa menuntut, jadi jangan khawatir. Orang yang dia targetkan adalah Anda. Saya mencengkeram lengan kursi, setiap kata terasa seperti bilah amarah yang menusuk. Apa ada buktinya? Saya masih punya rekaman percakapan telepon itu. Akan saya berikan. 3 hari kemudian, saya dan Joko menyerahkan semua bukti baru ke polisi dan kejaksaan. Pada saat yang sama, saya mengirim salinannya ke seorang wartawan yang saya kenal. Artikel berjudul Di Balik Topeng Moralitas Konglomerat, Dana Gelap, Ancaman Pembunuhan Putri Kandung, dan Sisi Gelap Baskara Wijoyo menghiasi halaman depan surat kabar online utama dalam waktu 48 jam. Pengadilan segera membuka penyelidikan darurat dan Baskara dipanggil. Seluruh Wijaya Group terguncang. Dan malam itu, saya menerima pesan dari nomor tak dikenal. Aku kalah. Tapi kau juga tidak akan tenang. Aku masih punya kartu truf. Hati-hati dengan anakku. Saya menggenggam ponsel erat-erat. Wajah saya pucat. Tepat pada saat itu, Dewi berteriak dari dalam kamar. Mas Adi. Darah. Ada darah. Saya berlari ke kamar dan melihat darah merembes di spray. Ibu panik menelepon ambulans. Saya memeluk Dewi. Air mata saya mengalir. Tenang, sayang. Aku di sini. Tidak ada yang akan menyakitimu. Telepon berdering lagi. Nomor yang sama, Baskara. Tapi kali ini, suaranya dingin dan penuh kemenangan. Aku bilang padamu. Aku punya kartu truf. Kau bajingan, istrimu pendarahan. Itu baru permulaan. Kalau kau tidak mau kehilangan keduanya, datang sendiri ke alamat yang akan kukirim. Bawa file asli dana gelap itu. Kalau lapor polisi, kau akan kehilangan istri dan anakmu. Saya mengertakkan gigi. Dia bukan hanya jahat, dia gila.
Mengancam nyawa anak yang belum lahir untuk melindungi konspirasi kotor seorang tua yang berada di puncak kekuasaan dan akan segera runtuh. Saya berlari keluar dari rumah sakit, meninggalkan panggilan dokter di belakang saya. Dewi dilarikan ke ruang gawat darurat, dan saya tidak bisa hanya menunggu sementara seseorang, tepatnya Rina, memegang kartu hidup dan mati. Begitu saya keluar dari pintu rumah sakit, pesan kedua darinya masuk, gudang tua di samping rel kereta duri. Datang sendiri, bawa file asli dana gelap itu. Kalau lapor polisi, kau akan kehilangan istri dan anakmu. Saya mengertakkan gigi. Dia bukan hanya jahat, dia gila, mengancam nyawa anak yang belum lahir demi melindungi konspirasi kotor, seorang tua yang berada di puncak kekuasaan dan akan segera runtuh. Saya langsung melaju ke lokasi yang ditentukan. Kegelapan menelan seluruh jalan. Sebuah gudang terbengkalai dengan atap seng berkarat, dinding hitam berdebu, dan bau jamur yang apek muncul di depan mata. Saya tidak membawa apa-apa selain USB berisi data asli. Dari sudut gelap, seberkas cahaya senter menyala. Seseorang berjalan keluar. Rina. Dia mengenakan pakaian hitam, topi baseball menutupi wajahnya, dan di tangannya ada ponsel serta sebuah pisau kecil. Saya mengerutkan kening. Suara saya tegang seperti tali busur yang ditarik. Apa maumu? Sederhana. Rina tersenyum sinis. Berikan USB itu. Maka aku akan jamin anak di dalam perut istrimu tidak akan terluka. Adil, kan? Kau tidak punya hak untuk menyakiti Dewi. Oh, begitu? Apa kakak pikir aku hanya ibu rumah tangga biasa yang memasak dan bersih-bersih? Salah. Dulu sekali, saat kakak membangun gedung-gedung tinggi, aku yang mengurus dokumen pencucian uang untuk Baskara. Saat kakak dipuji, aku yang diperalat seperti boneka. Aku tahu cara menghapus jejak. Aku tahu cara membunuh orang tanpa meninggalkan setetes darah pun. Jangan uji aku. Saya mengepalkan tangan. Semua ini demi kehormatan dan kekuasaan? Bukan. Rina mengucapkan kata demi kata. Semua ini karena cemburu. Saya terpaku. Aku mencintaimu, Kak. Dia tertawa. Sejak hari pertama kakak membawa Bima ke rumah untuk berkenalan, aku tidak bisa melepaskan pandanganku darimu. Tapi kakak tidak pernah tahu. Selalu menganggapku sebagai adik ipar. Istri yang baik, bayangan yang kabur. Aku sudah muak menjadi pemeran pendukung, dan ketika Baskara memberiku kesempatan, aku mengambilnya tanpa ragu. Saya menarik napas kasar. Jantung saya berdebar kencang. Dari awal hingga akhir, semua ini bukan sekadar perebutan kekuasaan. Ini adalah balas dendam patologis yang diciptakan oleh hati yang bengkok karena cinta yang salah. Kau benar-benar gila, geram saya. Cinta bukan soal memiliki, apalagi menghancurkan orang yang tidak bisa kau miliki. Aku tidak butuh pemahaman kakak. Serahkan USB itu. Saya mengangkat tangan. USB itu terjepit di antara dua jari saya. Sebelum aku berikan, aku ingin tahu siapa dalang di balik semua ini. Baskara? Rina tertawa terbahak-bahak. Bukan, dia hanya bidak yang dibuang. Orang yang sebenarnya merencanakan dan mendalangi semua ini adalah mantan istrinya. Saya kehilangan kata-kata. Ibu kandung Dewi? Benar. Wanita itulah yang memegang kekuasaan sebenarnya. Wijaya Group sudah lama tidak sepenuhnya dikendalikan oleh Baskara. Wanita itu sudah tahu hubungan Baskara dengan ibumu sejak dulu, dan sejak saat itu, dia merencanakan balas dendam. Ketika dia tahu putrinya sendiri, Dewi, jatuh cinta dan menikah dengan putra dari selingkuhannya, wanita itu menjadi gila. Dia mempekerjakanku untuk melakukan segalanya, dari menyebarkan video, menyuap Bima, hingga mengirim orang ke rumah sakit. Semuanya ulahnya. Saya terkejut. Seorang wanita berkuasa yang bersembunyi di kegelapan, hanya karena dendam pribadi, telah memanipulasi mantan suaminya, keluarga saya, dan bahkan Rina. Rina mendekat. Berikan itu. Aku tidak main-main. Saya menyerahkan USB itu. Dia menyambarnya dan memberi isyarat. Seorang pria berjalan keluar dari balik dinding. Pria yang sama yang dulu menjadi pengawal Baskara. Dia mengeluarkan sebuah bungkusan. Wajah saya memucat. Apa itu? Rina melemparkan bungkusan itu ke lantai. Sebuah boneka palsu berlumuran darah mental dan jatuh ke genangan air. Saya gemetar melihatnya. Ini baru permulaan. Sekali lagi kau melawan, aku akan menggunakan darah sungguhan. Saya mengepalkan tangan. Kau tidak akan punya waktu untuk itu. Dari belakang saya, Joko dan polisi menyerbu masuk. Rina, Anda ditangkap atas tuduhan ancaman pembunuhan, penyebaran berita bohong, konspirasi kejahatan, dan menghalangi penegakan hukum.
Anda berhak untuk diam, tetapi semua yang Anda katakan akan digunakan sebagai bukti yang memberatkan di pengadilan. Rina panik. Kau menjebakku. Saya menatap lurus ke matanya. Kau yang menjebakku lebih dulu. Polisi memborgol Rina dan pria itu, lalu membawa mereka ke mobil. Saya berdiri di bawah langit malam yang mulai diguyur hujan, tetapi hati saya anehnya terasa ringan. Saya kembali ke rumah sakit, operasi darurat berhasil. Dewi dipindahkan ke ruang pemulihan, putra saya. Seorang bayi laki-laki yang sehat, bernapas dengan teratur di dalam inkubator. Saya duduk di sampingnya, memegang tangan Dewi. Kau dan anak kita aman, orang-orang jahat sudah ditangkap. Semuanya sudah berakhir. Semuanya. Dewi membuka matanya. Air mata mengalir di pipinya. Anak laki-laki, Mas. Ya. Anak laki-laki yang pemberani, sepertimu. Dewi tersenyum lemah. Senyum bahagia. Dia berbisik. Terima kasih tidak melepaskan tanganku di tengah badai. Saya memeluknya. Di luar, hujan reda dan sinar matahari pagi mulai menembus jendela, seolah menandakan dimulainya babak baru. Namun, dalam hati saya tahu, dalang di balik semua ini belum sepenuhnya terungkap. Ibu kandung Dewi, seorang wanita berkuasa yang memendam kebencian selama 30 tahun. Dan saya tahu, saya harus menghadapinya dengan segenap keberanian dan kebijaksanaan untuk melindungi keluarga kecil saya. Seminggu setelah Dewi melahirkan, segalanya tampak kembali tenang. Rina ditahan sambil menunggu persidangan, dan orang-orang yang terlibat dalam penyerangan malam hari juga dituntut. Wijaya Group secara resmi diselidiki, tetapi di dalam hati saya, masih ada badai yang belum reda. Nama itu terus berputar di kepala saya setiap malam. Ibu kandung Dewi. Seseorang yang tidak pernah menampakkan diri tetapi mampu mengendalikan Baskara, Rina, dan bahkan kehidupan kami seperti bidak catur. Saya tahu jika saya ingin melindungi keluarga saya sampai akhir, saya tidak bisa lagi menghindar. Saya harus menghadapinya. Saya harus mendengar langsung dari mulutnya mengapa dia begitu membenci. Dan lebih dari itu, saya punya firasat bahwa Dewi pun belum mengetahui segalanya. Sore itu, saya menitipkan bayi kami pada ibu dan membawa Dewi ke mobil. Meskipun tubuhnya masih lemah, dia bersikeras untuk ikut. Aku tidak bisa tinggal di rumah, seumur hidup aku hidup dalam bayang-bayangnya. Sekarang, aku harus menghadapi satu orang terakhir, ibu kandungku. Kami berkendara ke sebuah villa yang terisolasi dari dunia luar, jauh di dalam hutan pinus. Itu adalah kediaman resmi Nyonya Larasati, mantan istri Baskara Wijoyo dan sosok yang selama bertahun-tahun mengendalikan Wijaya Group secara diam-diam. Pintu terbuka, dan seorang pelayan mengantar kami ke ruang tamu yang besar dan mewah, tetapi sedingin ruang sidang. Lukisan-lukisan di dinding seolah menatap kami dengan wajah tanpa ekspresi. Tak lama kemudian, dia keluar. Rambut peraknya disanggul tinggi, tubuhnya kurus, tetapi masih memancarkan otoritas mutlak. Matanya menatap Dewi untuk waktu yang sangat lama, tatapan yang bercampur antara dingin dan sakit. Masuk, duduklah, katanya dengan suara setajam pisau. Saya mengangguk memberi hormat. Dewi juga sedikit menundukkan kepala. Dia tidak membalas. Aku tahu suatu hari kau akan datang, katanya sambil menatap saya. Kau tipe orang yang tidak akan berhenti sebelum mengetahui cerita sampai akhir. Saya berkata jujur. Ya? Saya datang untuk mendengar kebenaran. Bukan dari mulut orang lain, tetapi langsung dari mulut Anda, dalang di balik semua ini. Dia tersenyum sinis. Baik. Kalau begitu, dengarkan. Sebuah cerita yang bahkan mantan suamiku dan putriku sendiri tidak berani ungkit lagi. Dia menatap lurus ke arah Dewi dan merendahkan suaranya. Kau bukan putri kandung Baskara Wijoyo. Ruangan seketika hening. Saya menoleh ke arah Dewi. Dia terkejut, hanya bibirnya yang bergerak-gerak. Ma, apa maksud Mama? Benar. Dia mengangguk. Kau adalah hasil dari satu malam yang tidak pernah bisa kumaafkan seumur hidupku. Aku tahu dia berselingkuh dengan calon ibu mertuamu. Aku menutup mata, menjaga gengsi. Tapi suatu malam, mabuk dan bodoh, aku melakukan balas dendam. Aku tidur dengan sopirnya. Tubuh Dewi terhuyung. Saya menopangnya. Wajahnya pucat seperti kertas. Aku bukan putrinya? Jadi selama puluhan tahun ini, aku tahu kau bukan putrinya, tapi aku membiarkannya menerimamu sebagai putrinya. Sederhana. Aku butuh bidak catur, agar kau tumbuh dengan status sebagai putri konglomerat, dan saat waktunya tiba, aku bisa menggunakanmu untuk menjatuhkannya.
Saya menggeram. Anda menggunakan putri Anda sendiri sebagai racun. Bukan putriku. Dia anak dari dosa, bukti aib yang harus kutanggung seumur hidup. Dewi menangis. Dia hampir pingsan. Saya memeluknya erat. Mata saya membara. Anda sudah cukup menyiksanya. Berkali-kali menjadikan anak ini boneka, menargetkan saya, dan hampir membunuh satu keluarga. Apalagi yang Anda inginkan? Dia menatap saya lama. Aku tidak menginginkan apa-apa. Aku hanya ingin melihatnya kehilangan segalanya. Aku hanya ingin melihat semua yang dia bangun terbakar habis di tangan putri yang dia besarkan sendiri. Tapi dia sudah kalah, kata saya. Dewi bukan lagi bidak catur. Dia seorang ibu, seorang istri, dan orang yang hidup untuk kebenaran, bukan kebencian. Dia terdiam sejenak. Untuk pertama kalinya, sedikit kelembutan muncul di wajahnya. Dewi menyeka air matanya dan menatap lurus padanya. Meskipun aku bukan putri kandung Mama, aku hanya ingin sekali saja merasakan pelukan Mama. Suaranya tercekat. Aku tidak bisa. Setiap kali melihatmu, aku teringat akan pengkhianatan. Kalau begitu, hari ini adalah hari terakhir aku memanggilmu Mama. Dewi berdiri. Meskipun dalam kebohongan, terima kasih telah memberiku kehidupan. Mulai sekarang, aku akan hidup dalam kebenaran. Saya menopang Dewi dan meninggalkan villa itu. Saat pintu tertutup di belakang kami, saya melihatnya masih duduk membatu. Sebulan kemudian, Wijaya Group dibubarkan. Para pemegang saham kabur, Baskara dituntut, dan Rina dijatuhi hukuman penjara. Sopir, Pak Hasan, yang membantu saya, mendapat perlindungan saksi. Saya, Dewi, dan putra kami kembali ke rumah kecil di puncak. Tidak ada kekayaan, tidak ada gunjingan, tidak ada media. Hanya suara tangis bayi, suara piring di dapur, dan suara hati yang damai. Suatu sore, saat saya sedang bermain dengan anak saya di halaman, Dewi keluar ke teras. Di tangannya ada sebuah surat dari villa itu. Saat saya membukanya, tulisan tangan yang kaku, dingin, tetapi bergetar terlihat. Dewi, aku tidak akan pernah meminta maaf, tapi aku akui kau tidak sepertiku. Kau lebih kuat, lebih indah, dan lebih bersih. Kau adalah orang yang tidak berani kusebut putri, tetapi masih kuharapkan pengampunannya. Hiduplah sesuai pilihanmu. Jangan menjadi sepertiku, yang hidup dalam kebencian. Dewi tidak menangis setelah membaca surat itu. Dia membakarnya dan membiarkan abunya terbang bersama angin. Dia telah memaafkan. Bukan untuk wanita itu, tetapi untuk dirinya sendiri, agar hatinya menjadi ringan. Saya memeluknya. Dari kejauhan, tawa putra kami terdengar di antara taman bunga. 3 bulan setelah semua badai berlalu, rumah kecil kami di lereng gunung akhirnya penuh dengan kehidupan. Dewi, yang sakit parah dan hampir kehilangan nyawanya karena kelahiran prematur, kini tampak segar kembali. Setiap pagi, dia menggendong putra kami berjalan-jalan di sekitar kebun bunga liar. Putra saya, Arka, adalah anak yang aktif dan sangat cepat tertawa. Dia suka menggenggam jari saya dan menghisapnya, lalu sesekali tertawa lebar ke arah Dewi hingga matanya menyipit. Saat sinar matahari menerpa pipinya, saya merasakan kehangatan yang aneh di hati. Ibu tinggal bersama kami. Setiap pagi pukul 5, beliau bangun untuk membuat bubur dan mengurus segalanya. Suatu kali saya bertanya, Bu, apa ibu tidak bosan? Meninggalkan kehidupan kota dan tinggal bersama kami di sini? Ibu menatap saya sambil mengelus kepala cucunya. Seumur hidup, ibu hidup di tengah keramaian. Sekarang, suara tangis dan tawa cucu ibu sudah cukup. Saya terdiam. Semua rasa sakit, pengkhianatan, dan kekejaman itu kini terasa jauh. Namun, saya tidak tahu bahwa cobaan terakhir dalam hidup saya akan dimulai dengan sebuah panggilan telepon. Pagi itu, saat saya sedang menyirami pohon, telepon berdering. Nomor tak dikenal. Setelah ragu sejenak, saya menjawabnya. Halo. Suara seorang pria yang rendah dan tergesa-gesa terdengar. Dengan Bapak Adi Prasetyo, saya pengacara pribadi Nyonya Larasati, ibu kandung Ibu Dewi, Nyonya dalam keadaan kritis. Saya harap Anda bisa membawa Ibu Dewi kemari, beliau ingin melihat putrinya untuk terakhir kalinya. Saya membeku. Sakit apa beliau? Kanker stadium akhir. Beliau menyembunyikan semuanya. Waktunya tinggal beberapa hari lagi. Saya harap Anda tidak terlambat. Saya berbalik menatap Dewi. Dia mendengar percakapan itu dan terdiam lama. Matanya berkaca-kaca, tetapi wajahnya tetap tenang. Aku akan pergi, apa kau yakin?
Aku sudah bilang aku telah memaafkan. Memaafkan berarti punya keberanian untuk menghadapi, meskipun tahu akan sakit lagi. Kami tiba menjelang malam. Nyonya Larasati terbaring di ruang VIP, hanya ditemani seorang perawat. Tubuhnya tinggal tulang berbalut kulit, rambutnya hampir habis, dan matanya cekung, tetapi tatapannya masih tajam. Melihat Dewi masuk, dia dengan susah payah mengangkat tangan, memberi isyarat agar perawat keluar. Dewi mendekat dan memegang tangannya, tidak lagi gemetar, tidak lagi membenci. Aku datang. Dia mengangguk samar. Suaranya sangat serak. Mama, tidak punya alasan lagi. Hanya satu hal yang perlu kau tahu. Dari belakang, saya mendengar setiap kata yang dia ucapkan dengan sisa tenaganya. Kau bukan hasil balas dendam. Malam itu, pria itu bukan sopir. Tapi Baskara, aku berbohong karena aku tidak ingin kau memaafkannya. Dewi membeku. Ma, apa yang Mama katakan? Malam itu adalah malam terakhir dia memohon pengampunanku. Dalam kesakitan, hatiku luluh. Dan kau ada. Tapi semakin kau besar, aku semakin membenci diriku sendiri. Membenci diriku yang luluh pada seorang pengkhianat. Aku tidak tahu bagaimana harus mencintaimu. Melihatmu membuatku kasihan sekaligus marah. Aku membenci segalanya. Aku takut jika kau dekat dengannya, aku akan kehilanganmu selamanya. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Mata Dewi memerah, tetapi dia tidak menangis. Jadi, semuanya benar. Dia ayah kandungku. Ya. Aku bilang aku tidak akan pernah meminta maaf. Tapi sekarang, Dewi menggenggam tangannya erat. Aku memaafkanmu, Ma, dan juga diriku sendiri. Saya tidak tahu berapa lama waktu berlalu. Saya hanya ingat saat dia menutup mata, sudut matanya basah, tetapi untuk pertama kalinya, dia tersenyum. Seminggu kemudian, Nyonya Larasati meninggal dunia. Sesuai wasiatnya, seluruh harta pribadinya sisa saham di Wijaya Group dan villa di Puncak diwariskan atas nama putra kami, Arka. Dengan satu syarat, kami boleh mengelolanya sampai anak itu cukup besar untuk memahami bahwa hidup tidak membutuhkan balas dendam, tetapi hidup dengan benar sudah cukup untuk memenangkan segalanya. Kami menjual villa itu dan mendirikan yayasan beasiswa atas namanya, Yayasan Larasati, untuk membantu anak-anak yang terlupakan. Dewi mengelola yayasan itu, dan saya kembali bekerja sebagai insinyur lepas. Ibu berkebun sayur dan beternak ayam, menjalani kehidupan yang damai. Suatu malam, setelah menidurkan Arka, saya duduk bersama Dewi di bawah pohon di depan teras. Cahaya bulan menerpa wajahnya, lembut, seperti saat pertama kali saya melihatnya di taman. Saya berkata pelan, jika diberi kesempatan untuk memilih lagi, bahkan jika aku tahu akan ada badai, aku akan tetap memilihmu. Dewi menyandarkan kepalanya di bahu saya. Aku juga. Karena ada badai, kita jadi tahu betapa berharganya sinar matahari. Hidup kita tidak seperti dongeng, ya? Dia tersenyum. Tidak. Tapi ini dongeng yang ditulis dengan darah dan air mata. Bukan dongeng yang manis, tapi cerita yang nyata. Dan kurasa itu adalah cerita yang layak untuk diceritakan pada anak kita nanti. Saya mengangguk. Angin berdesir di atap, membawa aroma bunga. Saya memejamkan mata, mendengar suara Arka bergerak dalam tidurnya di kamar. Suara ibu melantunkan doa. Dan detak jantung Dewi yang bersandar di dada kiri saya. Kedamaian, akhirnya, setelah semua badai, pengkhianatan, kebencian, dan air mata, keluarga kami telah berlabuh di sebuah pelabuhan bernama Kedamaian. Demikianlah akhir dari perjalanan penuh liku-liku cinta, air mata, dan perjuangan pasangan Adi dan Dewi. Sebuah kisah yang seolah hanya ada di film, ditulis dengan potongan-potongan kehidupan nyata sebuah keluarga kecil yang selangkah demi selangkah mengatasi prasangka, pengkhianatan, kebencian, dan rasa sakit, hingga akhirnya mencapai tujuan terindah, kedamaian, dan cinta sejati. Kisah ini tidak hanya untuk dinikmati, tetapi juga untuk direnungkan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, ada hal-hal yang tidak bisa kita pilih, seperti keluarga, takdir, dan masa lalu. Namun, kita selalu bisa memilih cara untuk menghadapinya. Dengan pengampunan, kebaikan, dan cinta yang tulus. Dan bahwa tidak ada seorang pun yang lahir sempurna, tetapi setiap orang berhak untuk dicintai, dipahami, dan memiliki kehidupan yang utuh, selama mereka berani untuk hidup jujur, dan meraih kebahagiaan mereka sendiri, bahkan jika seluruh dunia menolaknya. Jika kisah ini telah menyentuh dan memberikan makna bagi Anda,
atau membangkitkan sesuatu di dalam hati Anda, jangan ragu untuk menekan tombol suka dan menyebarkan kebaikan ini lebih luas. Berlanggananlah kanal pilihan Anda untuk menemukan lebih banyak kisah bermakna, dan tinggalkan emosi, pelajaran, atau sekadar berbagi dari hati Anda di kolom komentar di bawah agar kita bisa beresonansi bersama. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di kisah berikutnya, hanya di pilihan Anda.